Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rio Pahlani, Prodi Ekonomi Syariah, kelas karyawan. Di sini saya akan memaparkan tugas dari matkul Akidah Akhlak mengenai kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Nah, di sini ada 5 pembahasan yang nanti akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian Al-Quran. Yang kedua, dalil nakli tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Yang keempat, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kemudian yang terakhir, hikmah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Langsung saja ke materi pertama, yaitu mengenai pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan yang artinya bacaan. Jadi, menurut bahasa, Al-Quran artinya bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran dapat didefinisikan dengan kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat pelantara malaikat Jibril, diriwayatkan secara mutawatir bagi yang membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir, artinya diriwayatkan oleh banyak orang yang menurut kebiasaan mustahil mereka berdusta. Di samping itu, dengan tegas dinyatakan oleh Allah bahwa Allah Azza wa Jalla yang menurunkan Al-Quran dan senantiasa akan menjaganya. Membaca Al-Quran dinilai sebagai ibadah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan bernilai 10 kebaikan. Dari hadis di atas, kita tahu bahwa pahala membaca Al-Quran tidak dinilai setiap ayat atau per ayat yang dibaca, tapi oleh Allah diberi pahala setiap huruf Al-Quran yang kita baca. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu dalil nakli tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran. Al-Quran adalah mujizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar, paling agung. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling tinggi, memiliki keistimewaan dibanding dengan kitab-kitab terdahulu. Jika kitab-kitab terdahulu diperuntukkan untuk umat tertentu dan berlaku pada masa tertentu saja, maka Al-Quran adalah kitab petunjuk untuk seluruh umat manusia atau huda linnas, dan berlaku di mana saja serta untuk semua zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, Al-Quran sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Sebagai penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya, Al-Quran memiliki beberapa fungsi, di antaranya 1.
Al-Quran berfungsi sebagai nasik. Apa sih nasik itu? Nah, nasik artinya penghapus. Maksudnya Al-Quran berfungsi sebagai penghapus lafal maupun hukum yang ada pada kitab-kitab terdahulu. Setelah Al-Quran diturunkan, maka wajib menjadikan Al-Quran satu-satunya kitab yang diikuti dan dilaksanakan isinya. Hal ini disebabkan yang pertama, kitab suci sebelumnya sudah tidak terjaga kemurniannya atau keasliannya. Yang kedua, kitab suci sebelumnya hanya berlaku untuk masa tertentu dan umat tertentu saja. Poin yang kedua, Al-Quran berfungsi sebagai muhaimin. Muhaimin artinya batu ujian terhadap kebenaran kitab-kitab suci sebelumnya. Maksudnya Al-Quran sebagai korektor terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada kitab-kitab suci sebelumnya. Yang ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai mushodik. Mushodik artinya pembenar. Maksudnya Al-Quran menguatkan kebenaran-kebenaran yang ada pada kitab-kitab suci sebelumnya. Nah, contohnya seperti bukti kebenaran akan datangnya Nabi akhir zaman yang ada dalam kitab Taurat dan Injil, yakni seorang Nabi yang bernama Ahmad atau Nabi Muhammad SAW. Pembahasan yang keempat yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadikan petunjuk untuk seluruh manusia. Maka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup merupakan keharusan yang tak terbantahkan. Jika manusia ingin selamat dunia dan akhirat, Al-Quran adalah kitab suci yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai pedoman hidup, Al-Quran berisi berbagai macam hal. Yang pertama itu ada akidah atau tauhid. Allah lah satu-satunya sembahan, hanya Allah yang berhak disembah. Yang kedua, ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Yang ketiga, akhlak. Allah mengutus Nabi untuk menyempurnakan akhlak mulia. Yang keempat, hukum-hukum seperti jual beli, pernikahan, hukum waris, dan lain-lain. Yang kelima, takzir atau peringatan, kabar baik yang beriman serta beramal saleh dengan surga dan ancaman yang zalim dengan neraka. Yang keenam, kisah atau sejarah. Yang ketujuh, dorongan berpikir. Yang kedelapan, sumber spiritual. Yang kesembilan, dasar hukum dan moral. Yang terakhir, ada sumber imtek atau ilmu teknologi. Nah, pembahasan yang terakhir adalah hikmah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, kita akan memperoleh manfaat di antaranya. Yang pertama, ada hati menjadi tenang. Yang kedua, hidup lebih terarah. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau kesalahan dalam materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.